Nama saya Krisa Ayu Fediarti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Dalam video ini, saya bertugas untuk memenuhi mata kuliah analisis wacana dalam tema yaitu model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Apa sih yang dimaksud teorinya Theo van Leeuwen itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok didominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya. Sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok melalui media. Lewat pemberitahuan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi dan memarginalkan kelompok lain. Analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor atau bisa seseorang atau kelompok ditampilkan dalam pemberitaan. Selanjutnya yaitu ada dua pusat perhatian. Yang pertama yaitu proses pengeluaran atau exclusion, dan yang kedua yaitu proses pemasukan atau inclusion. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pertama yaitu proses pengeluaran. Apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu? Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam berita mengenai pemerkosaan, apakah wanita dan laki-laki ditampilkan secara utuh? Ataukah ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah kalau semisalnya laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang disalahkan. Perkosaan itu adalah masalah dari wanita itu sendiri. Merekalah yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemerkosaan tersebut. Dan yang kedua yaitu proses pemasukan atau inclusion. Kalau inclusion berhubungan dengan pernyataan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan, maka inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu disampaikan lewat pemberitahuan. Selanjutnya yaitu exclusion. Exclusion tadi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Misalnya dalam contoh berikut ini ya. Aktif. Polisi contoh yang aktif ya. Polisi menembak seseorang mahasiswa yang mendemonstrasi hingga tewas. Terus yang pasifnya yaitu seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Di sini, aktor atau pelaku polisi disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, aktor tersebut hilang dalam pemberitaan, sebab yang lebih dipentingkan dalam pemberitahuan adalah objeknya, yaitu korban penembakan. Apa akibatnya? Apa akibat buruk dari pola kalimat semacam ini? Pertama yaitu
aktor atau pelaku hilang dari pemberitaan. Pemberitaan wacana dan halayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelakunya. Tuh. Terus yang kedua yaitu nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda atau nomina. Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan an. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitahuan? Ini adalah hubungan dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjuk pada apa yang dilakukan atau proses oleh subjek tersebut. Kalau dipakai kata menembak, salah membutuhkan dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar ia bisa berbunyi dan mempunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak membutuhkan subjek karena ia bisa hadir mandiri dalam kalimat. Kata penembakan tidak membutuhkan kehadiran subjek. Ia bisa hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal. Misalnya dalam contoh seperti ini ya. Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Terus di sini ada juga yang versi nominalisasi. Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nah, nominasi ini membuktikan bahwa subjek karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Selanjutnya yaitu penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa, dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor atau polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Nah, untuk yang poin kedua yaitu inclusion. Di sini kalau tidak salah itu dibagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama yaitu diferensiasi, indiferensi. Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat konteks dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Hadirnya atau inclusion peristiwa atau kelompok lain sekaligus yang memberitahukan itu, menurut Van Loven, bisa menjadi petanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa direpresentasikan dalam teks. Misalnya yaitu contoh dari indiferensi. Buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Nah, terus yang kedua yaitu contohnya diferensiasi. Buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok, sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Dalam kalimat pertama jelas dikatakan para buruh mogok. Sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap pekerja dengan para direksi. Teks ini memarginalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruh
ngotot untuk mogok. Nah, di lain pihak ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi dengan menawarkan perundingan. Terus yang kedua yaitu objektivitas abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang disampaikan adalah abstrak. Misalnya yaitu yang objektivitasi yaitu PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan, dan ini abstrak yang tidak konkretnya yaitu PKI telah berulang-ulang kali melakukan pemberontakan. Nah, itu contohnya. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberian mengenai aktor atau seorang atau kelompok atau mengenai suatu permasalahan, seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut disampaikan dengan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berubah seperti agama, status, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Kategori ini sebetulnya tidak penting karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada halayak. Bandingkan misalnya dalam kalimat berikut, contohnya yang nominasi, yaitu seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Terus yang kedua yaitu kategorisasi. Seorang laki-laki berkulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Di sini sudah terlihat jelas ya di contoh. Kalimat kedua itu intinya sama, hanya saja seorang laki-laki tersebut dikategorikan berkulit hitam. Hal tersebut sama sekali tidak menyampaikan informasi yang berguna bagi siapapun tersebut. Hal itu hanya untuk bentuk fisik kulit saja. Terus selanjutnya yaitu nominasi dan identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu diidentifikasi. Bedanya, dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelasnya. Misalnya dalam contoh ini ya, yang nominasi, seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya karena diperkosa. Yang kedua yaitu contoh dari identifikasi, seorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya karena diperkosa. Nah, itu contohnya. Terus yang kelima yaitu determinasi, indeterminasi. Dalam pemberitaan, seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi seringkali juga tidak jelas atau anonim. Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis berita, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial tersebut disebutkan dalam teks. Selanjutnya yaitu asimilasi individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor
aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas suatu kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misalnya dalam suatu demonstrasi mahasiswa di Jalan Cendana yang menuntut Soeharto diadili. Dalam demonstrasi ini, Adi, seorang mahasiswa, tertembak oleh polisi yang bernama Parman. Peristiwa itu dapat diberitakan dengan menyebutkan kategori mahasiswa dan polisi itu secara jelas, dapat juga diberitakan kumpulan atau mahasiswa dan polisi sebagai berikut contohnya. Contoh dari individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak Parman, seorang polisi di Cendana kemarin. Terus yang contoh dari asimilasi yaitu mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Nah, itu adalah contohnya ya. Terus yang terakhir yaitu asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak disampaikan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Nah, ini adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. Dan yang terakhir yaitu kerangka analisis. Theo van Laufen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita, Van Laufen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Laufen amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor dalam kurung yaitu seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Menurut Van Laufen ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Yang pertama yaitu eksklusi dan yang kedua yaitu inklusi. Nah, eksklusi yaitu apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan atau diberitahukan. Nah, yang kedua yaitu inklusi. Bagaimana aktor disebutkan dan ditampilkan dalam pemberitahuan. Nah, beberapa penjelasan tersebut merupakan analisis wacana dari Theo van Laufen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.